Saya setuju kalau Kapten Persib Bandung Mark Klok kalah saing oleh Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choaon di Timnas Indonesia. Tapi saya tidak setuju kalau Mark Klok disebut tidak memiliki kontribusi kepada Timnas Indonesia. Dan sekarang Mark Klok lagi ramai sekali dihujat bobotoh sealam dunia karena beliau mengutarakan pandangannya terhadap Coach Sinteyong dan pandangannya itu dianggap tidak sesuai atau mungkin tidak bisa diterima oleh beberapa supporter Timnas Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh salam dunia, saya sekarang ingin membahas sisi lain tentang Persib Bandung, ya, di mana salah satu pemain Persib yang pernah membela Timnas Indonesia bahkan mungkin masih berpeluang untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kita tahu kan kalau sekarang Coach Sinteyong sudah tidak lagi sudah tidak lagi menahkodai Timnas Indonesia dan digantikan oleh pelatih asal Belanda. Nah, sekarang mulai ramai pembicaraan entah itu dari esko PSSI, dari orang dalam Timnas atau juga dari pemain tentang bisa dibilang mungkin kurangnya Coach Sinteyong atau mungkin sedikit jeleknya Coach Sinteyong. Walaupun saya orang yang sangat tidak setuju menghujat lini manapun, menghujat Coach Sinteyong, menghujat Pak Erick Thohir, menghujat pelatih yang baru, apalagi sekarang udah diputuskan dan diresmikan. Kritik boleh, tapi hujatan itu udah bagian yang kelewat batas kalau menurut saya. Nah, Mark Klok melakukan wawancara dengan salah satu media asing, ESPN kalau saya gak salah, dan ada juga media Belanda, NOS kalau saya gak salah. Mohon dikoreksi bobotoh kalau seandainya saya salah. Intinya Mark Klok itu mengungkapkan kalau ada satu pemain yang memang berdiskusi soal strategi dengan Coach Sinteyong, maka siap-siap aja dicoret. Bahkan menurut Mark Klok, dia dicoret dari Timnas Indonesia karena Mark Klok awalnya ingin berdiskusi soal strategi kepada Coach Sinteyong. Dan Coach Sinteyong itu adalah pelatih yang diktator. Nah, itu kurang lebih Mark Klok berbicara seperti itu. Mohon diluruskan bobotoh kalau seandainya ada perkataan saya yang dilebihkan atau dikurangi, karena saya agak lupa-lupa ingat. Cuman intinya seperti itu. Nah, sekarang banyak yang seolah-olah menyudutkan Mark Klok. Ada Klok mah kasar namanya muncul bahasa Sunda mah edeku pelatih nu anyar oge geus moal kapanggil deui, senada kualitasnya sudah tidak ada. Saya akui, saya adalah bobotoh Persib Bandung yang sangat mengakui kalau Mark Klok harus bersaing dengan pemain Timnas Indonesia sekarang khususnya di lini tengah, mungkin udah nggak bisa ya dari segi kualitas. Kita harus akui Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choaon itu lebih bagus kemampuannya ketimbang Mark Klok. Apalagi kalau sekarang jadi Jairo Riedewald dinaturalisasi, melakukan proses perpindahan kewarganegaraan itu satu hal yang menurut saya akan semakin sulit untuk Mark Klok, bahkan untuk pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia. Walaupun bukan berarti tidak mungkin, karena dari segi kualitas harus kita akui memang Timnas Indonesia sekarang standarnya sangat-sangat mantap. Tapi saya nggak setuju kalau seandainya Mark Klok dibilang nggak punya jasa. Ingat loh, yang meloloskan Timnas Indonesia ke ke Piala Asia, itu ada peran siapa? Ada peran Klok, jadi kapten, jadi pemimpin, gol kotak penalti, dipercaya karena memiliki mentalitas yang bagus. Bahkan saya masih ingat, Jai Ijes, Radna Ulatmangun, Tom Haye, intinya para pemain-pemain diaspora yang bergabung ke Timnas Indonesia ketika masih ada Klok itu mengatakan, Klok itu layaknya seorang ayah, seorang kakek, karena dia bisa menjadi penghubung, dia bisa mencairkan suasana, menggabungkan antara pemain-pemain yang diaspora dengan pemain-pemain yang bermain di liga lokal Indonesia. Nah, ini sama halnya seperti Bang Jupe atau Papa Victor di Persib Bandung. Jadi kadang-kadang ada pemain tuh yang dibutuhkan oleh klub bobotoh, mungkin dari segi di atas lapangan udah gak bisa memberikan kontribusi karena kualitasnya udah menurun, karena udah termakan usia. Tapi untuk mencairkan suasana di ruangan, menyatukan, lamun aya anu amek-amekan tepugu emosional karena keadaan yang sedang memanas,
ada beberapa pemain yang bisa membuat dingin, menjadi sosok pemimpin. Kalau di Persib ada Bang Jupe, ada Papa Victor, termasuk Mark Klok juga, karena dia udah menjadi senior dan terlihat memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, itu ada di Klok. Bahkan beberapa pengamat di Indonesia mengatakan Klok memang sudah tidak lagi bisa memberikan kontribusi di atas lapangan untuk timnas Indonesia, tapi menjadi pemimpin yang bisa menyatukan semua pemain antara pemain diaspora dan liga lokal kita, Mark Klok sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Waktu itu seperti itu pernyataannya, dan sekarang atas pernyataan itu Klok banyak dihujat oleh beberapa oknum, walaupun oknumnya banyak sekali, mengatakan Klok mengada-ngada dan maneh mah dicoret lain karena masalah diskusi strategi dan segala macamnya, ya karena memang butuh tuh. Di sisi lain itunya saya setuju, karena Mark Klok kalau harus bersaing, sekali lagi Boboto, kalau harus bersaing dengan pemain-pemain yang saya sebutkan tadi di timnas Indonesia itu sangat sulit. Tapi kalau dibilang Mark Klok tidak berkualitas, Mark Klok tidak memberikan kontribusi, itu kayaknya harus di cross check lagi deh, harus di cross check lagi. Dan saya orang yang sangat tidak suka membela orang-orang sekarang dengan melupakan orang-orang yang dulu. Timnas Indonesia bisa ada di tahap ini, salah satunya ada tangga dari pemain-pemain Persib Bandung, termasuk dari pemain-pemain lain yang sekarang udah tidak dipanggil. Dari pemain Arema, ada Rafli dulu, ada Kiai Haji Yudo, saya bilangnya Kiai Haji ya, karena depannya itu KH kalau yang barudak, Kiai Haji gitu kan. Ada juga pemain-pemain Persija, ada juga pemain-pemain Borneo, ada Lili Pali. Itu harus diakui bahwa mereka memberikan kontribusi besar kepada timnas Indonesia sebelum ada tangga baru. Tangga barunya mungkin sekarang Jai Ijes, Ragnar Oratmangun, Rafael Stoek. Ingat, kalau kesuksesan itu menuju atas, dan menuju atas itu adalah tangga, maka beberapa tangga di bawah itu sangat penting untuk menjadi ke atas. Begitupun sebaliknya, kalau kita hanya mengingat tangga-tangga di bawah tanpa mengingat tangga yang di atas, gagal juga kita untuk menuju ke atas dalam bidang kesuksesan. Itu sebabnya saya tidak ingin mengotak-ngotakan. Bagi saya, pemain-pemain terdahulu yang sudah tidak dipanggil lagi memiliki kontribusi yang bagus kepada timnas Indonesia. Begitu juga pemain-pemain sekarang yang yang mungkin orang-orang lain tidak tahu, seperti Mark Klok, Irianto gitu kan, Pahrudin, pemain-pemain yang dulu siapa Gipa Persikabo tuh saya lupa lagi lah, intinya itu juga gitu kan, itu memberikan kontribusi. Jadi dia memberikan kontribusi, pemain-pemain sekarang juga memberikan kontribusi. Kita jangan sekat-sekat dan pilah-pilah kotak-kotakan. Kalau saya kurang setuju. Dan pernyataan Mark Klok ini mungkin bukan tanpa dasar, karena dia mengalami langsung di timnas Indonesia, dan juga sekarang kan kabarnya keputusan tertinggi atau juga argumentasi tervalid dan juga tertinggi yang dipakai oleh PSSI, karena Coach Sinteyong dianggap tidak bisa bekerja sama lah dengan tim. Ada yang bilang masalah komunikasi lah, tidak bisa mendiskusikan strategi lah, karena ini pemain-pemain Eropa memiliki pemahaman cara bermain sepak bola yang mungkin berbeda budayanya antara Barat dengan Timur. Timur itu lebih identik lompatan, sementara Eropa lebih identik bermain lebih santai, lebih kaki ke kaki, passing-passing. Hal seperti itu yang katanya akhirnya mendorong PSSI untuk mengganti Coach Sinteyong. Padahal kalau dari segi prestasi, bagi saya Coach Sinteyong sudah sangat berhasil membawa timnas Indonesia lebih baik, walaupun belum memberikan gelar juara. Bahkan juga kalau dibilang patokannya adalah Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini juga Coach Sinteyong bagi saya tidak gagal amat, sekarang ada di posisi 3 dan masih memiliki kemungkinan yang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia langsung lewat jalur round ketiga ini gitu kan. Nah, ini sedikit pembahasan tentang saya, dan tentu Boboto saya tidak mengajak untuk kita menghujat siapapun, menyalahkan siapapun. Justru saya ingin mengajak siapapun, kondisi apapun, kita harus berpikir cerdas. Jauhkan hal-hal yang memang kurang baik. Kita itu masih satu saudara, satu Indonesia. Lah, ulah nyampaikan ke sepak bola teh malah memisahkan kita, harusnya menyatukan kita. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Boboto. Assalamualaikum.